Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Sabtu 6 September 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas menyampaikan selamat mensyukuri hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-90 pada hari ini 6 September 2025 dengan tema Gereja yang menabur, bertumbuh dan berbuah karena kasih Tuhan. Markus 4 ayat 1-9. Mengawali kebaktian di saat ini kepada jemaat akan disampaikan pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo dengan tata kebaktian syukur HUT Gereja Protestan Maluku ke-90. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam Alkitab Perjanjian Baru Injil Markus 4 ayat 1-9. 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga orang tua terkasih almarhumah Ibu Since Lesilolo, anggota Jemaat Sektor Dahlia Unit 1, dan almarhumah Ibu Suslatu Perisa, anggota Jemaat Sektor Melati Unit 3. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Majelis Jemaat menyampaikan kepada jemaat bahwa dalam mensyukuri HUT Kota Ambon ke-450 dan HUT Klasis GPM Pulau Ambon ke-90, kami mengajak jemaat untuk melaksanakan pergumulan di rumah masing-masing pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam, ditandai dengan dentang lonceng. 5. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pesan gembala hari ulang tahun ke-90 Gereja Protestan Maluku. Salam sejahtera, semoga kasih Kristus melingkupi saudara-saudara semua. Memuji Tuhan adalah layak bagi semua orang percaya. Sebab itu marilah kita memuji Tuhan. Anugerahnya besar, kasihnya nyata dalam hidup kita. Ia telah melakukan pekerjaan besar dengan menumbuhkan benih Injil yang ditanami dan disirami di tanah kita di seluruh Kepulauan Maluku. Gereja yang menabur, bertumbuh dan berbuah karena kasih Tuhan adalah tema HUT GPM ke-90. Tema ini mengajak kita berefleksi bahwa keputusan menjadi gereja mandiri pada 6 September 1935 merupakan wujud dari hikmat dan pekerjaan Roh Kudus, sehingga Gereja Protestan Maluku menjadi gereja yang hidup sebab Yesus Kristuslah dasarnya. Di dalam iman itulah kita percaya bahwa hanya oleh anugerah Allah GPM hidup sampai di 90 tahun pelayanan ini, maka adalah layak memuji Tuhan dan bersyukur. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, pada momen sukacita ini kami mengajak saudara-saudara untuk membangun kehidupan keluarga yang rukun, tempat cinta kasih bersemi, dan disitulah lingkungan di mana doa dan ibadah dirayakan setiap hari. Suatu gereja rumah tangga yang kedapatan bertekun dalam iman dan penuh semangat dalam hidup sehari-hari sesuai janji berkat Tuhan kepada semua keluarga beriman. Setiap orang harus gemar menasihati, menuntun, mengarahkan dan menunjukkan keteladanan kebaikan kepada anak-anak. Setiap anak harus mengarahkan hati pada nasihat orang tua supaya rumah kita menjadi suatu lingkungan kegembalaan di mana cinta kasih bersemi,
dan terpelihara di dalam kekudusannya. Tuntunan anak-anak agar giat belajar dan menghindari tawuran di sekolah-sekolah, supaya tidak timbul hal-hal yang mendatangkan kerugian bagi diri sendiri dan sesama. Tumbuhkanlah kepedulian dan lakukanlah dalam kasih pelayanan diakonia kepada saudara-saudara kita yang dilanda bencana alam dan bencana sosial. Wujudkanlah kasih-Mu dalam saling menolong dan menopang melalui pelayanan kasih dan diakonia kepada mereka semua, dan didampingi mereka untuk menumbuhkan harapan ke masa depan. Sebab untuk itulah kita dipanggil, yaitu agar beban hidup mereka menjadi ringan. Taburlah benih perdamaian sejak dari dalam keluarga, sebab damai adalah anugerah, dan Allah pun mendamaikan dirinya dengan umat manusia. Maka jangan nodai perdamaian yang telah kita peroleh melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bangsa kita sedang dirundung duka. Negeri kita di Maluku dan Maluku Utara tidak boleh berduka lagi. Maka taburlah damai dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan jadilah tenang. Di dalam segala hal berbicaralah sebagai seorang saudara. Jangan mau dihasut oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Dahulukan menyaring setiap informasi dan ujilah setiap kebenaran, supaya jangan lagi ada yang dikorbankan hanya karena salah paham dan salah sangka. Tegaklah hukum seadil-adilnya dan berilah keadilan kepada semua, sebab tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika kita mau berbicara sebagai saudara. Bawalah pesan ini ke dalam hidup saudara-saudara. Taatlah pada firman Tuhan. Hiduplah dalam persekutuan kasih dengan semua orang dan seluruh ciptaan Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Sehati sepikir kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Selamat ulang tahun ke-90. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Majelis Jemaat Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Mas Paitela, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapulete. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah selesai kebaktian, jemaat diminta tahan seketika untuk mengikuti resepsi syukur HUT GPM. Nyanyian persiapan nyanyian GPM nomor 37 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saat yang indah kami rasakan.
Sembah Tuhan di tempat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita ada di dalam votum dan salam. Hanya oleh kasih dan pertolongan Allah, Bapa Pencipta semesta, Kristus Penyelamat dan Roh Kudus, Gereja Protestan Maluku dapat menabur, bertumbuh dan berbuah di dalam iman yang suci. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari, warga Gereja Protestan Maluku yang dikuduskan menjadi anggota-anggota keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat silahkan duduk. Mari kita ada di dalam pujian bagi Tuhan. Saudara-saudari, kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi Gereja Protestan Maluku. Tak terasa 90 tahun sudah Gereja Protestan Maluku berdiri dan bermisi di ladang pelayanan yang luas terbentang melintasi laut pulau dari Mayau sampai Tifure. Bukankah kita patut menaikkan puji syukur bagi kemuliaan Tuhan Sang Pemilik gereja ini? Maka dengan penuh sukacita, mari bermasmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, karena 90 tahun sudah Tuhan berjalan bersama-sama kita. Menyembah-Mu Tuhan, kami rasakan berkat-Mu melimpah. Dalam hidup ini ada sukacita. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak tenang. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Kita jalan
bersama kita ada di dalam perenungan dan pengakuan. Saudara-saudari, bila kita merenungkan masa hidup ini, maka kita pun tahu bahwa tak semudah itu perjalanan yang telah kita lalui. Terkadang kaki kita melangkah pada jalan yang gelap, berliku-liku, licin, berduri dan juga berbatu hingga hilang arah. Kita yang pernah menolak diterangi oleh hikmat dan mengabaikan pengertian. Akibatnya, jalan yang kita tempuh bukanlah jalan kebenaran. Padahal, bukankah segala jalan kita terbuka di depan mata Tuhan? Dan segala langkah kita diawasinya. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan setiap orang tunduk dan mengaku di hadapan Tuhan atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Yesus mengajar, datang mendekat. Marilah yang berdosa dan tersesat, Tuhan mengajar dengan kasih-Nya. Tinggalkan dosa dan kesia-siaan. Kembalilah, kau yang terhilang. Sambutlah karunia dan ampunan-Nya. Gapai uluran tangan kasih-Nya. Terimalah keselamatan yang ditawarkan-Nya. Yesus mengajar, mari datanglah. Sebagai gereja, kita pun tak luput dari berbagai tantangan, bahkan ancaman yang mengganggu hidup persekutuan kita. Bagi siapa yang hatinya masih diliputi amarah dan dendam, penuh kekerasan hati dan sulit mengampuni, ingatlah bahwa dirimu dan setiap orang yang telah ditebus oleh Kristus adalah orang-orang yang berharga di matanya. Maka, sebagai jemaat Tuhan, marilah kita memohon pengampunan
agar hidup persekutuan kita dipenuhi cinta kasih dan dikuduskan oleh Tuhan. Sebagai hamba dan pelayan Tuhan yang telah diutus untuk melayani, kita pun patut menyadari dan mengakui bahwa terkadang kita tak menjalankan tanggung jawab pelayanan dengan setia dan penuh ketaatan. 90 tahun perjalanan gereja Protestan Maluku dilalui dengan berbagai dinamika, khususnya dalam tugas-tugas pelayanan kita. Ada yang setia, namun ada juga yang lalai. Ada yang penuh ketulusan dan kesukacita, namun ada juga yang dengan berat hati atau terpaksa. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba-hambanya yang dipilih dan ditetapkannya untuk bekerja dan melayani. Oleh sebab itu, marilah hai segenap perangkat pelayan, kita memohon ampun di hadapan Tuhan yang empunya pekerjaan ini. Bagi saudara-saudari yang mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan penuh penyesalan, maka anugerah Tuhan tiada pernah habis-habisnya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Firman Tuhan pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi
Ajarilah aku dengan kasih-Mu, dapat kehidupan ini mendapatkan kasih yang abadi. Jemaat disilakan berdiri. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, agar aku selalu dekat padamu. Engkau biar aku tersesat di dunia ini. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, menyusuri lembah kehidupan ini, mendapatkan kasih yang abadi dari-Mu Tuhan. Jemaat, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh rahmat Allah, dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itulah perilaku orang beriman, setia memimpi, tulus dan benar, jauh diri dari cobaan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kau penuh hukum Kristus. Janganlah menganggap dirimu hebat, pasti kau menipu diri sendiri. Kita ada di dalam pelayanan firman. Jemaat yang Tuhan berkati, kita ada dalam pelayanan firman. Namun sebelum kita ada dalam pembacaan dan perenungan firman di saat ini, mari kita minta Roh Kudus atas pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa firman yang hidup, dalam kebaktian syukur hari ulang tahun ke-90 Gereja Protestan Maluku tahun 2025. Di pagi ini kami akan mendengarkan firman. Kami mohon, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami renungkan ini memberi kekuatan dan penghiburan, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 4, pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat.
di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ya. Di hari ini adalah hari sukacita bagi kita semua, warga jemaat Gereja Protestan Maluku, karena di hari ini kita ada dan merayakan 90 tahun Gereja Protestan Maluku ada di dalam kehidupan menanam dan menyiram. 9 dekade, bukanlah waktu yang singkat. 9 dekade ini banyak melalui perjalanan-perjalanan yang panjang, yang ditemui tantangan-tantangan dan perjuangan. Namun juga tidak disangkali bahwa di dalam tantangan dan perjuangan kehidupan sebagai gereja, sebagai jemaat, begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita. Pada hari ini adalah hari yang sungguh bersejarah, yang tentunya kita tidak pernah ada dan lupakan. Hari ulang tahun adalah hari di mana tempat kita merenung. Hari ulang tahun adalah di mana kita untuk mengintrospeksi diri sebagai jemaat dan sebagai gereja organisasi. Sehingga Gereja Protestan Maluku pada saat ini ada di dalam usia 90 tahun mengusung tema gereja yang menabur, bertumbuh, dan berbuah karena kasih Tuhan. Beta ulang lagi, gereja yang menabur, bertumbuh, dan berbuah karena kasih Tuhan. Dan pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus 4 ayat 1-9. Dan pembacaan ini adalah hal yang sering kita ada dan baca, bahkan kita mungkin ada dan menghafalkan daripada cerita atau pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang ada dan dibawakan di dalam perumpamaan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak metode yang Tuhan Yesus Kristus ada dan mengambil untuk menerapkan tentang bagaimana itu Injil, bagaimana itu kerajaan Allah. Dan metode yang senantiasa ada dan diambil oleh Yesus Kristus adalah metode perumpamaan. Dan tercatat bahwa perumpamaan tentang menabur ini adalah perumpamaan yang pertama Tuhan Yesus ada dan pakai untuk mengajar kepada orang-orang yang ada dan mengikutinya ketika Tuhan Yesus ada di Danau Galilea. Metode mengajar perumpamaan ini adalah metode yang sangat efektif dan efisien.
untuk ada dan memberikan pengertian kepada orang-orang yang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus, supaya betul-betul diingat, lalu betul-betul mampu dicerna dan dilakukan di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang ada dan mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ketong juga saat ini selalu mengambil metode-metode perumpamaan ini. Contoh, ya guru-guru, kita Bapak Ibu di rumah, kalau mengajar anak-anak soal matematika, pembagian, perkalian, pertambahan. Kadang-kadang kalau ketong anak-anak ini tidak mengerti, umpamanya 4 bagi 2 berapa, lalu ketong bilang begini, Ade, contoh, Ade punya kue ampa, lalu Ade mau bagi dengan kakak, bagi rata, berapa? Ya. Supaya mengerti, karena anak-anak ini cepat mengerti juga dengan perumpamaan-perumpamaan. Tetapi beta lihat di TikTok, itu dong ambil akan perumpamaan ini, tapi akan pun jawaban lain. Ketika dia pun mama bilang begini, Ade, seumpamanya Ade kue 2, ampa, bagi dengan kakak 2. Lalu berapa? Ade bilang begini, beta saya mau bagi. Barang kakak ke wajah, itu di TikTok. Ya. Orang sudah memplesetkan untuk ada dan supaya dapat orang like dan dom punya like banyak lalu dapat KP. Tetapi perumpamaan yang diambil oleh Tuhan Yesus Kristus tujuannya hanya itu, untuk memampukan setiap pendengarnya mengerti sungguh apa yang dimaksud dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Di dalam khotbah kita pada saat ini atau bacaan kita pada saat ini tentang seorang penabur yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya, kalau beta mau lihat ada 2 faktor yang membuat keberhasilan benih itu tumbuh dan bisa ada di dalam berbuah. Yang pertama, faktor dari penabur. Kalau kita lihat konteks Markus, pada waktu itu penabur yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus sendiri dan juga Rasul Paulus. Sehingga apa yang ditaburkan oleh Yesus, rasul-rasul dan Rasul Paulus itu betul-betul mampu ada dan diserap. Konteks pada saat ini adalah penabur itu adalah penginjil, penabur itu adalah pendeta, penabur itu adalah penatua, penabur itu adalah diaken, penabur adalah orang tua, guru sekolah minggu, seluruh pengurus, bahkan seluruh anggota jemaat adalah penabur. Sama dengan pengampunan dosa, pengakuan dosa tadi, bahwa mengaku sungguh pekerja-pekerja yang dipilih oleh Allah untuk menabur ini, banyak yang tidak tulus, banyak yang tidak ikhlas, banyak yang makan pancuri untuk ada di dalam pelayanan, alasan kiri kanan untuk kepentingan pribadi. Sehingga boleh dikatakan bahwa benih yang adalah firman, ketika ditaburkan orang yang memang dengan pekerja keras, tulus, jujur, ikhlas, dengan kuat, konsisten dengan janjinya, maka apa yang ditaburkan itu mempunyai harapan. Seorang petani, seorang penabur ketika ia menabur, bukan hanya menaburkan benih, tetapi ia menaburkan harapan yang sungguh bahwa benih yang ditaburkan itu akan tumbuh, subur, berbuah lebat, dan buahnya itu baik. Kualitas buahnya adalah kualitas yang baik. Kemudian faktor yang kedua adalah jenis tanah. Tanah yang dimaksudkan di sini adalah hati orang yang mendengarkan firman Tuhan itu. Tetapi kalau kita mau telisik lebih lanjut lagi Markus ini tentang penabur, ini sebenarnya soal mendengar. Bagaimana ketaatan orang mendengar lalu melakukan. Karena di awalnya dikatakan dengarlah. Dan di ayat 9 bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan
akan melakukannya. Dan firman Tuhan bilang juga, iman bertumbuh dari pendengaran. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam uraian Markus ini ada jenis 4 tanah, ada jenis 4 hati yang ada dan menerima firman Tuhan, menerima benih itu di dalam kehidupannya. Yang pertama, dikatakan bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya, dijelaskan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan dipatok burung. Ini mau melihat bahwa menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak memahami apa yang ia dengar. Orang tatua bilang firman Tuhan itu masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Banyak yang begitu. Coba tanya ya, yang bermain HP di dalam gereja ini, datang bermain HP, dia pun tubuh yang ada di sini tapi roh ada di tempat lain, pikiran ada di tempat lain. Keluar dari pintu gereja tadi, tanya saja, tadi pembacaan dari mana? Lalu ibu pendeta bilang apa? Hilang. Itu beta lihat di dalam buku anak-anak katekisasi kontrol, ketika beta tanda tangan, don menjelaskan tentang inti firman itu. Kadang-kadang don cuma tulis akan pun perikop saja. Beta curiga juga orang tatua biar perikop juga tidak memahami atau tidak tahu apa perikop yang dibacakan tadi. Karena sibuk dengan diri sendiri. Ini yang dikatakan bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan. Benih itu ada dan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Iblis ambil akang. Itu firman Tuhan bilang. Ini juga boleh dikatakan bahwa kadang-kadang orang-orang yang pemalas pi gereja ada dan ukur. Beta pemalas pi gereja barang. Kenapa pemalas pi gereja? Orang yang rajin pi gereja saja dia pun kelakuan yang berubah mo. Karena apa? Dia pi gereja, dia pun tubuh pi gereja, tapi roh dan jiwanya tidak pergi gereja. Akal budi pengertiannya tidak pi gereja. Seperti apa yang dikatakan hukum kasih, bahwa kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan seluruh tubuhmu. Itu yang harus dilakukan ketika kita ada dan betul-betul menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa benih itu jatuh di tanah berbatu. Ini benih yang jatuh di tanah berbatu tumbuh dengan cepat, tetapi kemudian layu karena tidak berakar. Ini menggambarkan orang yang menerima firman dengan sukacita, tetapi tidak memiliki ketekunan dalam menghadapi pencobaan, penganiayaan. Orang-orang ini tipenya bisa jual Yesus. Ya. Kepentingan-kepentingan dirinya yang diutamakan, jabatan, harta, kesenangan duniawi yang didahulukan. Itu terlihat daripada kehidupan anggota jemaat kebanyakan. Orang bilang, beta saya jual Yesus. Tetapi miras, judi, ya, korupsi, tipu tapa di mana-mana. Kemudian bangga dengan kalau selingkuh. Banyak begitu. Banyak orang yang merasa bahwa judi itu bukan dosa. Miras sampai tariaria itu juga bukan dosa. Itu kebutuhan. Sehingga dia adalah orang Kristen. Dia adalah orang yang selalu dengar firman Tuhan. Dia adalah pelayan. Dia ada suka menyanyi, puji Tuhan, isi vokal grup, paduan suara, solo dan semuanya. Tetapi kalimat-kalimat lagu yang dinyanyikan dan firman Tuhan yang didengarkan itu tidak masuk di dalam hatinya, berakar, bertumbuh, lalu membuahkan hasil yang mampu untuk bertahan di dalam berbagai tantangan-tantangan kehidupan ini. Karena memang Tuhan Yesus sendiri tidak menjanjikan kita untuk hidup yang nyaman untuk mengikutinya. Ada lagu sekolah minggu, Yesus saja tidak punya tempat, serigala mempunyai lubang, burung mempunyai sarang, Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu.
Sehingga itu gambaran bahwa ketika kita mengikut Yesus, bagaimana kita betul-betul ada dan memahami siapa itu Yesus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang ketiga, firman itu, benih itu jatuh di tengah semak duri. Ini, benih yang jatuh di tengah semak duri, dia tumbuh. Tetapi kemudian terhimpit oleh duri. Ini menggambarkan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi kemudian terhimpit oleh kekhawatiran dunia, kemudian banyak masalah. Kadang-kadang sakit yang berkepanjangan, kegagalan dalam karir, kegagalan dalam mendapat pekerjaan, mungkin anak-anak juga kegagalan di dalam membina hubungan asmara dan sebagainya. Kegagalan dalam rumah tangga. Sehingga tidak menghasilkan buah. Banyak orang-orang begini hanya mengukur kehidupannya dengan 1 meter tali, dengan 1 botol baygon. Putus asa gantung diri, putus asa minum baygon. Saman-saman tahun kemarin itu paling banyak. Anak-anak muda yang gantung diri, kata Nauna, yang bikin dia berhalusinasi, dipanggil, ambil tali. Di Anggrek ini ada pernah di Melati. Ada pernah. Demikian. Sampai beta juga pikir, nah Una ini yang bagaimana mukanya ya? Katanya dia perempuan cantik, selalu jalan malam-malam. Wah, bahaya juga tuh. Tetapi beriringnya waktu diselidiki, oh dia frustasi, dia kejiwaan, dia tidak mampu menahan tantangan hidup, beban-beban hidup. Ada luka batin yang tidak bisa ada dan dikendalikan oleh iman yang dia miliki. Karena apa? Baca firman, menyanyi, Alkitab bawa gendong ke sana kemari, tidur di atas kepala Alkitab, buka Roma untuk menahan iblis, tetapi dia tidak memahami apa itu isinya dan melakukan di dalam kehidupan. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah juga merupakan peringatan-peringatan bagi kita semua bagaimana sungguh-sungguh kita menyiapkan diri kita. Dan tanah yang keempat adalah tanah yang subur. Ya, benih yang jatuh di tanah yang subur tumbuh dan menghasilkan buah berlipat ganda. Ya, dikatakan 60, banyak sekali. Ini menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan, memahami dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Intinya takut Tuhan. Sen takut manusia, takut Tuhan. Sen takut untuk ada di dalam menderita, takut Tuhan. Semua ada dan digantungkan harapan kepada Tuhan, memahami Tuhan itu siapa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ahli teologi bilang begini. Katompung kehidupan hari-hari, cara katong hidup sehari-hari itu adalah mencerminkan bagaimana kita memahami dan mengerti siapa Tuhan itu. Kalau kita tidak mampu untuk ada dan bertobat dan selalu melakukan kesalahan, itu berarti salah memahami kasih Tuhan di dalam kehidupan. Atau orang-orang Kristen ini senantiasa salah memahami kasih Tuhan. Bilang kasih Tuhan itu panjang, sabar, murah hati, memaafkan. Jadi kalau katong salah, katong minta ampun, diampuni. Ingatang, ada setiap konsekuensi daripada katong punya kesalahan-kesalahan yang ada. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ada dan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, menegur, menuntun kita dengan caranya, sehingga apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa beta ada. Beta Tuhan yang hidup. Beta Tuhan yang senantiasa merancangkan kehidupan yang baik untuk setiap orang yang percaya kepadaku. Dan itu terbukti di dalam perjalanan gereja Protestan Maluku. Ya.
Kita adalah penabur-penabur firman Tuhan di tanah Maluku ini. Kita dipanggil untuk ada dan menabur. Menabur benih kebaikan, menabur kasih dan kebenaran dan kesetiaan. Sehingga menimbulkan aspek kehidupan yang berbuah baik. Tetapi kita harus juga ada dan menyiapkan hati kita untuk benih itu tumbuh dengan baik di dalam hati kita. Jangan kita tahu bicara for orang tetapi kita tidak tahu bicara for diri sendiri. Satu jari menunjuk di orang tetapi 4 jari tunjuk for katong pun diri. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 90 tahun Gereja Protestan Maluku telah berupaya untuk menjadi penabur yang setia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Bahkan beta mau ingatkan bahwa ada beberapa peristiwa yang besar yang ada dan mengatakan, sampai ada statement mengatakan bahwa tidak akan terdengar lagi lonceng gereja di bumi raja-raja ini. Tetapi luar biasa penyertaan dan kuasa kasih Tuhan. Di hari ini 90 tahun Gereja Protestan Maluku dan lonceng itu masih berdentang. Banyak orang bisa untuk ada dan memprediksikan, tetapi Tuhan ada dan senantiasa berkarya di dalam kehidupan Gereja Protestan Maluku ini. Namun kita juga sadar, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beta sebagai pendeta, rekan-rekan pendeta semua, majelis, pengurus-pengurus, bahkan anggota jemaat, bahwa tidak semua benih yang kita tabur itu tumbuh di tanah yang subur. Banyak yang harus ada di pinggir jalan, di tempat berbatu, bahkan juga dijepit oleh duri. Dan itu kenyataan yang kita lihat di dalam selama pelayanan kita menanam dan menyiram. Banyak tantangan-tantangan yang pelayan hadapi, yang harus mengeluarkan air mata, yang harus ada di dalam pergumulan yang sungguh. Dan ketika tidak sabar, dia akan meninggalkan pelayanannya. Dan ketika tidak sabar, ia akan di dalam amarah dan dendam yang ada dan betul-betul merusak persekutuan umat Tuhan ini. Itu juga anggota jemaat. Begitu banyak anggota jemaat yang belum berpartisipasi di dalam kehidupan berjemaat. Masih ada warga gereja jemaat, Niel khususnya ini, yang ketong saya pernah lihat di dalam kehidupan ini ada di dalam wadah kah, nanti 1 tahun 1 kali pergi gereja untuk hilang kalau ada kah, minta sumbangan muka senyum kah, toh? Lalu ketong ada di dalam pekerjaan pastori bapak-bapak yang tubuh kekar yang bisa angka bini itu, angka semen-semen di sana kah? Kalau ada bekerja semua jadi orang yang lemah. Padahal kalau di rumah dong kuat. Bagaimana kita ada sebagai hati tanah yang subur ditempati benih itu, memahami bagaimana kita berjalan bersama Sun Hodos untuk membangun gereja ini, tubuh Tuhan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengintrospeksi diri kita. Kita perlu memang belajar dari kesalahan. Kesalahan yang kita buat bukan hal untuk menghambat kita untuk maju, tetapi justru itu memicu kita untuk lebih baik ke depan. Kita harus memastikan diri-diri kita, pribadi-pribadi kita, raba diri kita. Raba diri kita, ingatkan diri kita, beta ini sebenarnya benih itu, beta pun hati ini di pinggir jalan kah, batu kah, ada duri kah, atau subur. Apakah benih itu bertumbuh dengan baik? Apakah beta semua memahami akan firman Tuhan, menjalankannya dengan segala baik sehingga ada babengkeng lagi di dalam berjemaat, sehingga ada taruh hati satu dengan lain dalam jemaat,
Seng ada kata-kata lain bilang, beta saya mau pergi ibadah kalau dia yang pimpin ibadah. Beta saya mau pergi di dia pun rumah, beta saya suka dia. Atau beta kalau baku dapat dengan dia, lebih beta lihat tai anjing daripada dia pun dalam muka. Kan biasa begitu toh? Kalau katong ada rasa diri hebat, rasa diri benar. Tema gereja yang menabur, bertumbuh dan berbuah karena kasih Tuhan mengajak kita untuk merenungkan tiap aspek penting dalam kehidupan. Menabur. Gereja Protestan harus terus menabur firman Tuhan melalui berbagai cara seperti berkhotbah, pengajaran, pelayanan, dan kesaksian hidup. Kita harus menjangkau semua lapisan masyarakat. Katong pelayanan itu, katong ada dan mengasihi orang itu sempandang bulu. Semua sama. Bukan orang kaya lalu katong makan puji di dia. Bukan sesuku lalu katong makan puji di dia. Lalu dengan orang-orang bukan katong pun sesuku, katong angka buah lempar dia. Atau katong orang kurang-kurang angka buah lempar dia, atau ada sesuatu yang kita tidak harapkan di dia, tidak ada udang di balik batu, katong prek dengan dia. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama 90 tahun Gereja Protestan Maluku sudah menabur melalui pelayanan, pendidikan, kesehatan, diakonia, penginjilan, dan pembinaan iman jemaat. Menabur iman supaya jemaat-jemaat ini ada di dalam kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Dia tetap ada dan tumbuh subur, dia tetap ada berbuah, semakin dibabat semakin merambat. Tidak ada keputusasaan di dalamnya. Kita diajak untuk bertumbuh. Gereja harus menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera untuk supaya benih-benih itu bertumbuh. Potong bulma-bulma, potong hama-hama kebencian, iri, dengki, layala di dalam kehidupan ini. Tetapi yang harus kita ada dan tumbuhkan adalah pupuk kasih. Yang tadi dikatakan satu hati, satu roh, satu jiwa, satu iman, satu Allah, satu baptisan itu. Di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Bagaimana supaya itu ada dan bertumbuh di dalam kehidupan kita? Pekan ya, Binakel ini bukan hanya untuk satu minggu itu saja, prahut itu saja, tetapi diajak untuk ada dan terus melestarikan itu. Ya kalau sibuk setidaknya nanti lihat waktu sombayang pagi kah dengan anak-anak, sombayang malam kah dengan anak, bicara-bicara dengan dong, tahu dompong hati, laki bini ada dan saling curhat dengan baik. Jangan hanya melalui WA. Selalu ada dan menasehati, mengingatkan mama, papa, anak-anak dan orang tua menjalin hubungan yang baik. Ya, materi Betari Binakel kemarin itu luar biasa untuk menumbuhkan tanggung jawab moral di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Dan ketika itu dilakukan, luar biasa pertumbuhan iman kita di dalam kasih Tuhan. Berbuah. Ada pepatah Maluku bilang begini, biar sadiki asal jadi, biar kecil asal berbuah. Sebuah pohon, ya, sebuah pohon mangga atau pohon apapun, walaupun dia kecil kalau berbuah dan walaupun buahnya sadiki, yang penting buahnya itu manis, luar biasa ada dan disukai oleh sang penanam. Begitu juga kehidupan kita di dalam bergereja, berjemaat. Kita ada dan berbuah. Buah yang kita lakukan itu, buah yang kita dampakkan itu adalah buah yang baik. Karena kita diberkati. Sehingga kita juga harus
menjadi berkat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Gereja Protestan Maluku harus menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan hari lepas hari. Untuk itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam usia 90 tahun ini mari kita berkomitmen untuk menjadi gereja Protestan Maluku yang lebih baik lagi. Gereja yang terus menabur firman Tuhan dengan setia, bertumbuh di dalam iman dan berbuah dalam kasih. Kita tidak dapat melakukan semua itu dengan sendiri. Tetapi percayalah bahwa kita bertumbuh dalam kasih dan kuasa Tuhan untuk ada dan senantiasa membimbing kita sehingga kita mampu untuk mewujudkan kuasa kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, baik kita sebagai anggota jemaat, keluarga maupun gereja ini. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam syukur 90 tahun Gereja Protestan Maluku. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput berdiri. Marilah bersama seluruh orang percaya di segala tempat dan zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli sambil berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita dan bagi Gereja Protestan Maluku di usia yang ke-90 tahun. Bersukacitalah dalam Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia, bersukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya.
Tetaplah berdoa di dalam hidupmu. Tetaplah berdoa, itulah nafas hidupmu. Tetaplah berdoa dalam Tuhan Yesus. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Mengucap syukurlah di dalam hidupmu. Mengucap syukurlah, itulah kewajibanmu. Mengucap syukurlah dalam Tuhan Yesus. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Jangan padamkan roh di dalam hidupmu. Jangan padamkan roh, itulah yang menghidupmu. Jangan padamkan roh dari Tuhan Yesus. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Bersukacitalah di dalam hidupmu. Bersukacitalah, itulah obat bagimu. Bersukacitalah dalam Tuhan Yesus. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Tetaplah berdoa di dalam hidupmu. Tetaplah berdoa, itulah nafas hidupmu. Tetaplah berdoa dalam Tuhan Yesus. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya.
bersyukurlah dalam Tuhan Yesus. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Jemaat diundang berdiri. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayananmu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Layakanlah di hadapan-Mu dan berkatilah kami yang sudah memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Disilahkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, solo Penatua Bapak Eki Sinai. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih. Danke banyak Bapak Pendeta Eki, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada di dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, pada hari yang indah ini, kami datang dengan hati penuh syukur karena Engkau telah menyertai Gereja Protestan Maluku di hari ini. 90 tahun dan Klasis Pulau Ambon pada tanggal 7 besok. Engkau telah menyertai kami di dalam 90 tahun pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Dari masa ke masa Engkau menjaga gerejamu ini. Untuk itu ya Bapa di sorga, hari ini kami bersyukur atas para pendahulu yang dengan iman dan keberanian menabur benih firman di tanah Maluku. Atas seluruh jemaatmu yang setia mendukung pelayanan, atas semua karya pelayanan, pendidikan, kesehatan, diakonia, dan penginjilan yang terus berkembang. Tuhan, dalam syukur ini kami juga mau berdoa bagi seluruh kehidupan gerejamu. Bagi pemimpin gereja kami berdoa untuk pemimpin sinode Gereja Protestan Maluku, para pendeta, penatua, diaken, dan seluruh pelayan di setiap aras pelayanan. Berikanlah mereka hikmat, kesetiaan, dan kasih yang besar untuk menggembalakan umat-Mu. Jauhkan mereka dari perpecahan, kepentingan pribadi, dan kelelahan, keletihan, kejenuhan di dalam pelayanan. Teguhkanlah mereka supaya tetap menjadi teladan dan saksi Kristus di tengah jemaat dan masyarakat. Kami berdoa bagi jemaat dan warga gereja. Kami memohon
Tuhan tuntun sertai senantiasa dari seluruh anak-anak kekasih, baik itu masih dalam kandungan ibu, pemuda, orang dewasa, lansia, duda, janda, yatim, piatu. Kiranya mereka tetap setia bertumbuh dalam iman, saling mengasihi, hidup dalam persatuan dan menjadi terang di lingkungannya. Biarlah gereja ini terus membuahkan kasih, kesetiaan, pengharapan. Kami berdoa khususnya orang-orang yang ada di dalam kekurangan, tertindas, dan terlupakan dimanapun mereka berada dalam lingkungan pelayanan kami. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, dan mampukan kami untuk menjangkau mereka, untuk ada dan senantiasa mewujudkan kasih setiamu di dalam kehidupan pelayanan kami kepada mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang ada di dalam sakit penyakit dan membutuhkan topangan doa bagi kami semua, baik itu dirawat di rumah-rumah maupun di rumah sakit, terlebih khusus Bapak Yantala Pesi yang dirawat di rumah sakit tentara Haulusi Ambon. Ratu Meten, kami mohon tuntun, pimpin, jaga dan lindungi, kuatkan, berikan pengharapan baik Bapak Yan secara pribadi maupun kehidupan istri, anak-anak, sehingga Tuhan sungguh percaya bahwa mujizat-Mu itu masih nyata. Engkau hadir di dalam para medis yang menangani. Engkau menuntun, memberikan roh hikmat sehingga mereka mampu untuk mendiagnosa segala penyakit apapun itu dan mampu untuk memberikan obat bukan penawar tetapi penyembuh. Pakai tangan-tangan mereka Tuhan untuk menyatakan mujizat-Mu itu nyata. Sehingga seluruh orang-orang yang sakit Tuhan tidak jatuh di dalam kehidupan yang sia-sia, tetapi tetap ada dan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menguatkan mereka menahan sakit yang diderita. Tuhan akan memberikan kesabaran untuk ada di dalam proses pemulihan. Dan penuhi seluruh kebutuhan mereka ya Bapa di sorga. Kami juga ada dan membawa seluruh kehidupan keluarga-keluarga yang berduka cita. Baik itu kehidupan keluarga Lesi Lolo di sektor Dahlia unit 1. Ketika Engkau berkenan menyatakan kedaulatan-Mu memanggil pulang orang yang Engkau kasihi, Ibu Sin. Baik itu keluarga almarhum Ibu Sus, Latu Prisa, sektor Melati unit 3, dan juga keluarga besar Latuni di sektor Anggrek unit 2. Ketika boleh Tuhan memanggil orang-orang yang mereka kasihi dan cintai, tetap berikan pengharapan, iman dan kasih, sehingga mereka boleh memahami bahwa kepergian mereka, kematian adalah bukan akhir, tetapi awal daripada kehidupan itu sendiri. Sehingga dengan demikian Tuhan mereka tetap ada di dalam kekuatan dan pengharapan untuk senantiasa bertahan menyatakan kuasa kasih-Mu di tengah-tengah tantangan kehidupan ini. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak kekasih kami yang mencari pekerjaan, bahkan juga yang sudah mendapatkan pekerjaan, anak-anak Tuhan, apapun pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan senantiasa ketekunan, pengharapan, kesetiaan, kejujuran, sehingga mereka boleh ada dan melihat bagaimana Tuhan ada dan menuntun, membimbing, bagaimana Tuhan ada dan memakai mereka sebagai sumber berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan orang-orang yang Engkau pilih, panitia pembangunan pastori. Kiranya Tuhan memberkati
mereka semua Tuhan untuk ada dengan penuh kesetiaan, bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja, saling bergandengan, saling menopang satu dengan yang lain. Utuhkan mereka Tuhan. Dan biarlah seluruh modul-modul pencarian dana yang pada saat ini ada dan dilakukan, Tuhan memberkati sehingga semua dapat ada dan memenuhi target. Kami berdoa bagi semua orang yang senantiasa peduli di dalam pekerjaan ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan bersama yang ada, dan di hari nanti kami juga akan lakukan pengecoran tiang pastori dan di hari-hari yang lain. Tuhan tuntun pimpin anggota jemaat-Mu yang ada dan senantiasa setia untuk melayani-Mu di dalam segala hal. Kami juga berdoa bagi semua kami yang ambil bagian di ibadah syukur HUT Gereja Protestan Maluku ke-90 ini. Baik Solo dari Bapak Penatua Eki, kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa bagi tanah Maluku ini dan juga HUT Kota Ambon yang ke-450 pada tanggal 7 di besok hari. Kiranya Tuhan karuniakan kota kami kedamaian, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Kami berdoa untuk Maluku, tanah yang indah yang Engkau percayakan bagi kami. Berkatilah pemerintah daerah dan nasional, para pemimpin negeri, agar memimpin dengan bijaksana, jujur, dan adil. Jauhkanlah kami dari perpecahan, konflik, dan kekerasan. Teguhkanlah semangat hidup orang bersaudara, sehingga damai dan kasih Kristus nyata di Maluku dan di seluruh Indonesia. Kami berdoa agar Gereja Protestan Maluku tidak hanya besar dalam usia, tetapi juga kuat di dalam iman dan kasih. Di tengah dunia yang terus berubah, tolonglah gereja ini supaya tetap relevan, menjadi garam dan terang, menabur firman, bertumbuh dan berbuah karena kasih-Mu. Pakailah gereja ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Akhirnya Bapa, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah usia 90 tahun ini menjadi momentum untuk terus maju dengan semboyan, menabur, bertumbuh, dan berbuah karena kasih Tuhan. Untuk itu kami ada dan membawa seluruh pergumulan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada di dalam pengutusan berkat. Dan kiranya jemaat nanti setelah berkat, tolong jangan pulang dulu, kita masih ada di dalam acara selanjutnya. Untuk itu saya undang semua berdiri. Gereja yang menabur adalah gereja yang terus bekerja, terus melayani, terus menanam dan menyiram di ladang kehidupan ini.
Gereja Protestan Maluku telah melalui perjalanan panjang sejak benih Injil ditaburkan di bumi raja-raja, bertumbuh dan berbuah karena kasih Tuhan yang menyertai. Kini, Gereja Protestan Maluku memasuki dekade ke-9 dan tantangan baru sedang menanti. Pergilah dan berjuanglah di ladang gumul kita sebagai saksi-saksi Kristus yang tetap setia dan taat memberitakan namanya. Satu tangan tak kuat berjuang, dua tangan tak kuat berjuang. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Mari kita semua berjuang, hasil pasti besar, pasti besar. Hasil pasti besar, pasti besar. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Beritakan namanya. Satu mulut tak kuat haus, dua mulut tak kuat haus. Bila kita semua tabah, orang pasti dengar. Mari kita semua tabah. Hasil pasti besar, pasti besar. Hasil pasti besar, pasti besar. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Saksikan firman-Nya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk tugas pengutusan ini, terimalah janji berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kebaktian kita selesai, disilakan untuk ada di dalam doa syukur. Doa syukur selesai, Dirgahayu ke-90 Gereja Protestan Maluku. Tuhan memberkati. Beta ulang kembali bahwa anggota jemaat tetap duduk di tempat. Kalau yang pulang itu berarti bukan anggota jemaat. Terima banyak. Welcome
to amazing moment 90 tahun Gereja Protestan Maluku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya. Luar biasa. Beta GPM. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Wow. Satu kata yang tidak bisa kita lupakan hari ini adalah thank you Jesus Christ for your blessing Gereja Protestan Maluku. Dan tentu saja saya ucapkan siang ini selamat datang. Kami berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ketua Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku, Pendeta JM Rehata. Thank you Bapak. Luar biasa. Dan tentu saja kami juga ucapkan selamat datang di momen spesial yang saya kasih, yang saya hormati para pendeta hamba Tuhan yang setia melayani dengan komitmennya. Berikan tepuk tangan yang pertama untuk Pendeta Tos Tetelepta. Luar biasa, Tuhan jaga sampai hari ini. Selanjutnya berikan tepuk tangan untuk Pendeta Mary Tuhumuri. Wow. Dan tak kalah spesialnya, berikan tepuk tangan untuk Ibu Pendeta Ime Ulorlo. Thank you untuk firman-Nya hari ini. Wow, wow, kelupaan. Mari kita sambut ladies and gentlemen. Siapakah dia? The one and only Ibu Pendeta Tin Filinditi. Dan di momen ini juga kita berikan apresiasi kepada Panitia Pembangunan Pastori Jemaat GPM Niel. Bos Yopi, thank you, luar biasa Tuhan pakai. Dan teman-teman panitia, thank you so much telah hadir pada momen spesial ini. Dan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya, Beta GPM. Wow, tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita dengarkan sambutan oleh Ketua Majelis Jemaat GPM kategori TNI Pniel Bentas, Pendeta JM Rehata. Please. Shalom untuk ketong semua. Hari baik yang Tuhan sukasi para ketong orang Maluku. Hari baik yang Tuhan rencanakan bagi ketong anak-anak Maluku. Terima kasih untuk kesetiaan gereja ini melayani Tuhan punya pekerjaan. Dalam kasih kami menyapa Bapak Penatua Eki Sinai dalam tanggung jawab sebagai Wakil Ketua Majelis Jemaat. Dalam kasih kami menyapa rekan-rekan pendeta. Dalam kasih kami menyapa Bapak Ibu yang pernah melayani di gereja ini dari masa ke masa. Di dalam kasih kami menyapa teman-teman penatua diaken dua agama. Dalam kasih kami menyapa teman-teman perangkat pelayan, lintas masa dan waktu sampai saat ini. Sebagai pengurus sektor wadah-wadah pelayanan, panitia-panitia yang dibentuk tim-tim yang ada, kasih Tuhan menyertai kita semua. Kasih yang sama itu telah saudara-saudara dan saya taburkan bagi gereja ini. Kasih yang sama itu akan terus dan terus berbuah
dari generasi ke generasi. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Maka mari kita bersyukur dan bersukacita, serta wujudkan tanda-tanda kasih karunia Tuhan kepada sesama dan manusia. Oleh iman di dalam Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai pelayan, kami mengaku bahwa Injil yang ditaburkan sejak tahun 1605 tertanggal 27 Februari telah berbuah oleh kasih Tuhan pada tanggal 6 September tahun 1935 telah terwujud dalam satu persekutuan gereja, yaitu Gereja Protestan Maluku. Firman yang telah disampaikan tadi oleh hamba Allah dalam syukur yang ke-90 tahun Gereja Protestan Maluku tersirat. Ada banyak hal yang mesti kita sikapi dan mesti kita selesaikan. Sebagaimana Allah telah menyertai Gereja Protestan Maluku melewati begitu banyak fase-fase kehidupan dengan segala dinamikanya, Roh Kuduslah yang akan mengutuhkan dan menguatkan kita semua sehingga jemaat ini, gereja ini akan terus hidup dan berbuah dalam iman dan doa setiap pelayan dan jemaat ini. Karya-karya warga gereja yang dari waktu ke waktu sampai utuhnya menjadi ke-90 tahun merupakan wujud kasih Tuhan yang nyata bagi gereja ini. Dan itulah doa syukur bersama kita sebagai umat dan pelayan di gereja ini. Ingatlah selalu, kasih Tuhan beserta kita semua. Atas nama pelayan dan umat yang ada di jemaat ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Protestan Maluku. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Dengan semangat 90 tahun Gereja Protestan Maluku, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, menyanyikan Mars GPM. Gereja Protestan Maluku, itu anugerah Tuhan yang
Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Dipersilakan duduk kembali. Wow, 90 tahun, 9 dekade. Saya pinjam katanya Ibu Pendeta email tadi di mimbar 90 tahun 9 dekade. Saya setuju ya hari ini untuk event. Dan wow, di hadapan kita semuanya sudah ada birthday cake yang begitu cantik. I think it was so simple, the cake today. Wow. Ipen tanya bahasa apa? Kalau dalam dunia per-MC-an, kebetulan saya berasal dari Pulau Seram, bahasa Taniwel. Oke. Wow, warnanya begitu sangat kuat. Simbolisasinya saya pikir tidak terlalu tinggi-tinggi, simple. Warna sukacita. Dan ada tema yang melekat di kue ini. Bapak Ibu tahu tema tahun ini? Gereja. Iya, ada buah-buahnya. Nah ini kebetulan yang disiapkan ada buah anggur. Yang pasti kita menghendaki kehidupan kita di Gereja Protestan Maluku berbuah manis. Yes. Atindo so setuju dengan saya hari ini. Tanpa perlu waktu lama. Langsung saja saya mengundang yang kami kasihi Pendeta JM Rehata. Please join with me, Bapak. And beliau tidak sendirian bersama saya. Pokoknya hari ini banyak yang akan mengambil bagian penting di momen 90 tahun. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Tete, Bapak Pendeta. Please Bapak mari. Kemudian Ibu Pendeta Mary, Ibu Muri silakan Ibu. Luar biasa. Ibu Pendeta Imel Ulorlo. Dan the one and only Ibu Tin Filinditi. Saya sebetulnya bagian sini aja ya. Wakil Ketua. Silakan Bapak. Oh, ada yang absen tahun ini. Beliau sementara melakukan tugas dan panggilannya. Kita berdoa tahun depan bisa join bersama kita ya. Oke. Untuk itu kami mengundang dengan penuh rasa penghargaan yang tinggi Ketua Panitia Pembangunan Pastori Bapak Yob Sihars. Kepada Bapak, please join. Oke. Nah, ada yang mau berdiri lagi? Cukup ya? Nah, berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Luar biasa untuk kehadiran mereka bersama kita. Saya belum melihat simbol apinya, belum ada. Mohon disediakan koreknya mana? Ya. Kalau di mana-mana kita melihat banyak sekali api di mana-mana. Hari ini kita kasih api spesial untuk 90 tahun GPM. Berikan tepuk tangan dong. Luar biasa. Keren, 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 keren. Oke, perfecto. Nah, dan saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu mohon melingkar sedikit. Mengambil tempat melingkar sedikit. Ya, melingkar sedikit. Mari Bapak. Nah biasanya kalau di zaman sekarang anak-anak muda tuh suka yang wow-wow. Hari ini mereka meniupnya tidak perlu pakai mulut. Tinggal di plek, 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 gitu. Oke ya, kita saksikan bagaimana keseruannya. Juru kamera, juru foto, jangan lupa mengabadikan momen spesial ini. Sama-sama ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau saya bilang 3, 2, 1, apinya dibikin bagaimana harus mati. Tekniknya Ipen siap toh? Ada kelas khusus yang sudah saya ajarkan. Oke. Siap ya, semuanya kita berhitung mundur. 3, 2, 1, kita melihat performa yang spesial ini. Siap ya? Jangan tahan napas terlalu dalam. Tangannya mohon digerakkan-gerakkan di bawah dulu. Biar sekali truk, langsung dead apinya. Oke? Siap.
Sama-sama kita hitung ya. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Gereja Berkat Sambalogo. Luar biasa. Happy birthday. Happy birthday. Semuanya menyanyi. Keren. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi yang paling meriah. Happy birthday to you. GPM. Happy birthday to you. GPM. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, baik sekali. Saatnya kita juga akan menyaksikan pemotongan spesial cake ini. Kami mohon kesediaan Ibu Mary untuk memotong kuenya dan akan diserahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk dinikmati. Jemaat yang kekasih, kalau yang kepingin makan kue sesudah momen ini selesai. Silakan Ibu. Semua menyanyikan lagu Potong Kuenya. Semangatnya mana? Ayo! Potong kuenya, potong kuenya, Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya sekali lagi. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya lebih semangat. potong kuenya, potong kuenya, Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, sebentar sambil tunggu abang-abang. Baik, semua bapak-bapak dan ibu-ibu terkasih sudah memegang kuenya masing-masing. Kita hitung mundur 3, 2, 1, nikmati kuenya sampai habis. Oke ya, siap ya? Siap, 3, 2, 1, makan kuenya. Oke. makan kuenya, Makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Belum habis, dinikmati sampai habis. makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oh, bagi kuenya, bagi kuenya. Kue yang tersisa mohon disuapin. Ipen, silakan. Bagi kuenya, Diserahkan kepada panitia pembangunan yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Tos, silakan mewakili. Mari. sekarang juga,
pengguna silakan. Bagi Mari, Bapak. kuenya, Ya. bagi kuenya Oh, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, yang sudah punya kuenya silakan dinikmati ya. Oke, ini tahun kuenya ini 9 dekade nih, 9 dekade 90 tahun. Oke, semoga kita semua bisa mencapai umur seperti GBM ya. Luar biasa. Oke. Dengan berakhirnya sesi spesial wedding birthday hari ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara 90 tahun Gereja Protestan Malogo Beta GBM. Selamat siang, thank you, sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom. Yang ingin menikmati kuenya silakan mari. Sampai habis, kuenya harus dihabiskan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu jemaat. Silakan Bapak Ibu yang sudah selesai menikmati dipersilakan duduk ke tempatnya.